Selamat pagi, masih bersama saya dengan Ibu Fitri Dinopalupi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengantar ilmu mikrobiologi pangan, supaya saudara mahasiswa bisa mendapatkan gambaran tentang mata kuliah mikrobiologi pangan. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa, kita membaca tentang visi dan misi dari Prodi D3 Gizi. Visinya yaitu menjadi program studi diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Sedangkan misinya ada 4, bisa dibaca di slide. Sekarang kita masuk ke definisi mikrobiologi. Dari mikrobiologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros, yang berarti kecil, bios yang berarti hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi merupakan kajian atau ilmu yang berhubungan dengan organisme kecil yang tidak tampak oleh mata telanjang atau mikroorganisme. Nah, jenis mikroorganismenya ini apa saja? Ini mencakup berbagai jenis mikroorganisme prokariotik maupun eukariotik, meliputi ada bakteri, virus, yeast atau jamur, yeast atau ragi dan jamur. Kemudian juga ada alga dan protozoa. Nah, lantas dari penjelasan sebelumnya, kira-kira sudah ada gambaran belum tentang mikrobiologi pangan? Jadi, apa sih mikrobiologi pangan? Jadi, mikrobiologi pangan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme dalam bahan makanan, baik yang menguntungkan, misalnya dalam fermentasi makanan, kemudian maupun yang bersifat merugikan, misalnya dalam pembusukan makanan, serta mungkin mikroorganisme ini juga menyebabkan penyakit yang dibawa oleh makanan. Nah, mikrobiologi pangan atau makanan ini mengkaji beberapa hal, antara lain bagaimanakah keterlibatan mikroorganisme yang ada di dalam makanan terhadap kerusakan makanan, kemudian timbulnya penyakit, kemudian apakah semua jenis mikroorganisme ini dapat diterima keberadaannya dalam bahan pangan atau makanan, dan kaitannya dengan gizi tentunya. Apakah mikroorganisme ini jika dalam makanan bisa menyebabkan perubahan komposisi zat gizi dalam makanan itu, serta bisa merubah sensoris bahan makanan. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah perkembangan dari mikrobiologi. Takdir terungkapnya dunia mikroorganisme berawal dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Pada mulanya, mikroskop temuan tersebut masih sangat sederhana. Hanya dilengkapi satu lensa dengan jarak fokus yang sangat pendek, tapi dapat menghasilkan bayangan yang jelas yang setara dengan perbesaran antara 50 sampai 300 kali. Pengamatan yang dilakukan oleh si Anthony ini diantaranya adalah untuk mengamati struktur mikroskopis biji, jaringan tumbuhan, dan invertebrata yang kecil. Penemuan ini merupakan penemuan yang terbesar pada zamannya dan diketahui sebagai dunia mikroorganisme yang disebut pada zaman itu adalah disebut dengan animalculus atau hewan kecil. Nah, animalculus ini merupakan mikroorganisme yang sekarang kita kenal sebagai protozoa, bakteri, alga, kamir,
kecuali virus. Penemuan Anthony Lowndes ini tentang hewan kecil tersebut menjadi perdebatan sangat serius di kalangan ahli mikrobiologi. Berkaitan dengan temuan si Anthony ini muncullah dua silang pendapat. Yang satu mengatakan bahwa munculnya hewan kecil karena proses pembusukan tanaman atau hewan, ataupun melalui proses fermentasi. Nah, pendapat ini mendukung teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau teori abiogenesis, dan konsepnya dikenal dengan generatio spontanea. Nah, ada pendapat lain mengatakan bahwa hewan kecil tersebut berasal dari hewan kecil sebelumnya, seperti halnya organisme yang tingkat tinggi. Nah, teori yang mengatakan hal tersebut disebut dengan teori biogenesis. Adanya perbedaan hal tersebut menyebabkan perdebatan yang sangat panjang. Pembuktian ini bahkan memerlukan berbagai macam eksperimen yang nampaknya sederhana namun memerlukan waktu lebih dari 100 tahun. Nah, pembuktian ketidakbenaran dari teori abiogenesis ini dimulai oleh Francisco Redi pada tahun 1626 sampai 1697. Dengan hasil eksperimennya membuktikan bahwa ulat yang terdapat pada daging busuk adalah larva yang berasal dari telur, lalat, dan bukan berasal dari benda mati, atau teori generatio spontanea. Nah, bagaimana dengan asal-usul mikroorganisme yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop gitu? Pada tahun 1769, Lazzaro Spallanzani melakukan eksperimen dengan cara merebus kaldu daging selama 1 jam dan menempatkannya pada toples yang ditutup rapat. Hasil percobaan menunjukkan tidak ditemukannya mikroorganisme dalam kaldu tersebut. Jadi, eksperimen Lazzaro Spallanzani ini menentang teori abiogenesis. Sebaliknya, pada tahun 1837, si Theodore Swan ini melakukan eksperimen dengan cara mengalirkan udara melalui pipa panas ke dalam tabung yang tertutup yang berisi kaldu. Keduanya tidak menemukan adanya mikroorganisme. Sebab apa? Mikroorganisme tersebut telah mati oleh adanya asam yang kuat maupun panas. Tetapi para pendukung teori generatio spontanea ini mengatakan bahwa adanya asam kuat dan panas akan mengubah udara sehingga tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Nah, akhirnya pada tahun 1854 muncullah peneliti yang menyelesaikan beberapa perdebatan tersebut dengan melakukan percobaan menggunakan tabung tertutup yang berisi kaldu yang telah dipanaskan. Kemudian, ke dalam tabung tersebut dimasukkan pipa yang pada sebagiannya diisi dengan kapas dan ujungnya dibiarkan terbuka. Dengan demikian, mikroorganismenya akan tersaring dan udaranya pun tetap bisa masuk. Hasilnya apa? Tidak ditemukan mikroorganisme dalam kaldu daging tersebut. Hal ini membuktikan bahwa teori generatio spontanea yang diyakini banyak orang itu adalah salah. Pada periode yang sama, muncul ilmuwan baru dari Perancis
yang bernama si Louis Pasteur ini, seorang ahli kimia yang menaruh perhatian pada mikroorganisme. Pasteur ini tertarik untuk meneliti peran mikroorganisme dalam industri anggur, terutama dalam pembuatan alkohol. Nah, salah satu pendukung teori generasi spontanea yang hidup pada masa Louis Pasteur adalah si Félix Archimede Pouchet. Nah, pada tahun 1849 si Pouchet ini banyak mempublikasikan tulisan yang mendukung teori abiogenesis. Namun ia tidak dapat membantah penemuan-penemuan dari Pasteur. Si Pasteur ini sebagai ilmuwan ini memastikan pendapatnya dengan melakukan serangkaian eksperimen. Salah satu eksperimen Pasteur yang terkenal sampai sekarang adalah menggunakan bejana leher panjang yang dibengkokkan dan dikenal dengan namanya leher angsa. Bejana ini akan diisi dengan kaldu, kemudian akan dipanaskan. Pada kondisi tersebut, si udara ini dapat dengan bebas melewati tabung atau pipa leher angsa. Tetapi di daerah kaldu itu tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa mikroorganisme beserta debu akan mengendap pada bagian tabung eksperimen yang berbentuk U, sehingga tidak dapat mencapai bagian kaldunya. Pasteur memiliki eksperimen yang sama, membawa tabung tersebut ke pegunungan Pyrenees dan Alpen. Hasil pengamatannya menemukan bahwa mikroorganisme terbawa debu oleh udara, sehingga Pasteur menyimpulkan bahwa semakin bersih atau murni udara yang masuk ke dalam bejana, semakin sedikit pula kontaminasi yang ditimbulkan oleh bejana. Pasteur menggunakan istilah khusus untuk menyatakan kerusakan pada minuman anggur oleh mikroorganisme disebut dengan penyakit Beer. Pasteur ini juga menduga kuat tentang adanya peran mikroorganisme dalam penyebab timbulnya penyakit pada jasad tingkat tinggi atau pada manusia. Nah, pada tahun 1850, Robert Koch ini menemukan bahwa penyakit antraks itu disebabkan oleh bakteri yang berbentuk batang. Sampai ditemukannya postulat Koch yang merupakan langkah-langkah untuk pembuktian bahwa suatu mikroorganisme merupakan penyebab penyakit. Postulat Koch dalam bentuk umum ada 4 istilah. Yang pertama adalah suatu mikroorganisme yang diduga sebagai penyebab penyakit harus ada pada setiap tingkatan penyakit. Kemudian yang kedua, mikroorganisme tersebut dapat diisolasi dari jasad yang sakit dan ditumbuhkan dalam bentuk biakan yang murni. Yang ketiga adalah apabila biakan murni tersebut disuntikkan pada hewan sehat dan peka, maka akan dapat menimbulkan penyakit yang sama. Dan yang keempat, mikroorganisme dapat diisolasi kembali dari jasad yang telah dijadikan sakit tersebut. Mikroba dapat berperan positif maupun berperan negatif di dalam kehidupan manusia. Peran positif mikroba contohnya adalah dengan membantu produsen bahan-bahan obat di bidang farmasi, kemudian membantu produksi pangan, misalnya fermentasi, dan juga membantu dunia medis. Selain berperan positif, mikroba ini juga berperan negatif. Kita sebut namanya sebagai mikroba patogen. Jadi mikroba patogen ini merupakan mikroba yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit pada manusia dan menyebabkan gejala-gejala, misalnya Clostridium botulinum. Itu keracunan makanan karena bakteri yang ada pada makanan kaleng.
Klasifikasi mikroorganisme yang akan kita pelajari di mata kuliah mikrobiologi pangan. Yang pertama adalah bakteri. Bakteri ini ada bentuknya kokus atau berbentuk bulat, dan ada juga yang berbentuk basil atau batang. Kemudian kapang atau disebut dengan fungi atau mold. Ukuran kapang biasanya lebih besar dibandingkan dengan ukuran bakteri. Kemudian kamir atau yeast, dia berukuran lebih kecil dibandingkan kapang, namun lebih besar dibandingkan bakteri. Kemudian ada lagi yang merupakan mikroorganisme non-uniselular, kita sebut dengan virus. Virus berukuran sangat kecil sehingga menggunakan mikroskop yang khusus, tidak bisa digunakan menggunakan mikroskop yang biasanya ada di lab mikrobiologi. Kemudian kita lanjut ke sumber utama mikrobia pada bahan pangan. Nah, mikroorganisme ini dapat ditemukan pada berbagai jenis habitat yang luas, mulai dari perairan laut yang dingin hingga ke daerah yang berair panas. Nah, ada beberapa sumber asal mikroorganisme yang ada di dalam pangan. Bisa berasal dari tanaman, yaitu dari buah dan sayuran, kemudian dari hewan, dari udara, dari tanah, limbah, air, manusia, bahkan di bahan-bahan lainnya. Sumber-sumber kontaminan pada pangan ini bisa dari bahan pangan mentah maupun pangan olahan. Nah, kontaminan pada pangan ini bisa berasal dari mikroflora asli dari bahan pangan tersebut. Kemudian bisa juga dari hewan yang terinfeksi. Misalnya kita memerah susu dari hewan yang putingnya mengalami mastitis, maka otomatis akan ada kontaminasi pada susu yang kita perah. Kemudian dari kotoran hewan atau manusia, misalnya kita memanen sayuran yang atau memanen kacang-kacangan yang di situ menggunakan pupuk dari kotoran hewan maupun manusia. Tentu kalau kita tidak cuci, maka ada sumber kontaminan pangan di bagian kulit sayur ataupun umbi-umbian yang kita panen. Kemudian dari hewan peliharaan. Jadi kalau kita memelihara hewan, kemudian hewan itu memegang bahan pangan, otomatis akan mengkontaminasi bahan pangan tersebut. Kemudian kontaminasi silang, misalnya saat kita memasak makanan, pisahkan antara bagian persiapan dengan bagian pemasakan dan bagian distribusi dan penyajian. Jadi misalnya kita memasak daging mentah, kita potong-potong menggunakan talenan. Nah, kalau bisa talenan ini tidak kita gunakan untuk memotong buah-buahan atau sayur atau makanan matang lainnya. Jadi pisahkan antara yang mentah dengan yang matang, karena di daging mentah biasanya ada bakteri-bakteri patogen yang dia akan mati saat pemasakan, namun karena memotongnya bersamaan dengan bahan pangan yang matang, otomatis akan mencemari. Kemudian ada juga dari peralatan selama preparasi, mirip dengan kontaminasi silang. Jadi pisahkan mulai dari talenan, pisau yang digunakan untuk preparation dan penyajian makanan. Kemudian air yang terpolusi. Pada hakikatnya air mengandung mikroorganisme, tetapi ada beberapa jenis air yang terpolusi sehingga mengandung E. coli dalam jumlah yang tinggi. Kemudian ada juga kontaminasi pangan yang ditimbulkan dari serangga atau lalat yang hinggap pada makanan yang tidak ditutup. Kemudian penjamah makanan. Jadi tangan,
rambut manusia, kuku itu mengandung mikroorganisme di dalamnya yang biasanya dari golongan Clostridium perfringens. Nah, ini juga akan bisa mengkontaminasi pangan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan pengolahan makanan, biasanya kan disuruh mencuci tangan terlebih dahulu sehingga bakteri yang ada di tangan kita dan di kuku pun juga akan mati terlebih dahulu. Kemudian untuk rambut biasanya kita lakukan pemberian penutup kepala supaya rambut tidak jatuh ke makanan atau bahan pangan yang telah kita olah. Kita lanjut ke mikrobia yang predominan atau dominasi ada pada bahan pangan. Kalau mikrobia yang biasanya ada pada tumbuh-tumbuhan atau bisa muncul di tumbuhan itu biasanya dalam bentuk jamur atau yeast. Karena dari tumbuh-tumbuhan ini biasanya berasal dari bahan pangan yang tinggi karbohidrat. Di jamur dan si ragi atau yeast ini dia suka dengan karbohidrat, jadi dia akan tumbuh ketika bahan pangan itu tinggi karbohidrat. Selain itu juga ada beberapa jenis bakteri asam laktat yang ada di tumbuh-tumbuhan dan beberapa jenis bakteri yang tidak menyebabkan intoksifikasi atau keracunan pangan. Beda dengan kalau mikroba predominan yang ada di hewan, bisa di burung, ikan, atau kerang. Jenis mikroba yang ada di hewan atau bahan pangan hewani biasanya sebagian besar merupakan bakteri patogen, yaitu bakteri yang bisa menyebabkan sakit bila masuk ke tubuh manusia, seperti bakteri E. coli yang bisa bikin diare kalau kita mengkonsumsi makanan yang terdapat bakteri E. coli-nya. Kemudian Campylobacter jejuni, Yersinia enterosolitica, Listeria monocytogenes, bakteri jenis Salmonella, ini bakteri yang biasanya menyebabkan tifus, dan bakteri jenis Vibrio. Itulah kenapa bahan pangan hewani itu biasanya tidak boleh kita konsumsi dalam keadaan mentah karena sebagian besar berisi dengan bakteri-bakteri patogen. Kemudian di udara terbuka itu juga ada mikrobia predominan. Biasanya mikrobianya dalam bentuk spora seperti Bacillus dan Clostridium. Kemudian juga bentuknya bentuk jamur, yeast, dan bakteri. Nah, kalau mikroba predominan yang ada pada tanah itu khususnya tanah yang digunakan untuk pertanian dan pemeliharaan ternak itu biasanya mengandung berbagai jenis mikroorganisme. Contohnya yaitu kapang, kapir, dan bakteri dari genus seperti Enterobacter, Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, dan sebagainya. Kalau misalnya kalian bingung kok nama bakterinya aneh-aneh, nanti itu juga akan saya jelaskan di subbagian mata kuliah khusus yang bahas tentang bakteri. Kemudian sumber kontaminasi mikroba juga bisa berasal dari kotoran. Kotorannya itu dari apa? Misalnya dari pupuk yang kita tambahkan ketika menanam sayur tadi. Contohnya adalah bakteri jenis enteropatogenik. Jadi bakterinya ada yang beberapa bersifat patogenik. Kemudian bakteri yang ada di air itu biasanya membawa beberapa jenis bakteri perusak. Kemudian bakteri yang pada manusia ini biasanya selama proses produksi dan konsumsi pangan, nah ini kita akan bersentuhan langsung dengan berbagai orang yang menangani pangan, termasuk dengan orang yang bekerja di pertanian, petugas penanganan pangan, di restoran, toko, supermarket, dan di rumah. Si manusia ini dapat menjadi sumber kontaminan mikroorganisme patogen yang bisa menyebabkan penyakit
bawaan pangan atau foodborne disease. Khususnya ini biasanya pada pangan yang sudah siap makan atau siap santap. Tangan dan pakaian yang tidak bersih serta rambut dapat menjadi sumber utama kontaminasi mikroba pada pangan. Selain itu misalnya nih ada luka ringan dan infeksi pada tangan atau bagian tubuh yang lainnya, atau misalnya orangnya sedang flu, radang tenggorokan, atau misalnya hepatitis. Nah, ini akan meningkatkan kontaminasi mikroba. Oleh sebab itu biasanya ada pelatihan hygiene yang tepat dan pemeriksaan kesehatan rutin pada pegawai-pegawai pengolah dan penyaji makanan. Sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp atau kita bisa diskusi menggunakan aplikasi video conference. Selamat belajar. Terima kasih.